Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Dia hanya butuh ketenangan dan kebahagiaan. Selina sempat berpikir jika Vano yang datang. Namun setelah ingat dengan ancaman yang dia berikan pada Vano, rasanya tidak mungkin jika Vano berani muncul lagi di hadapannya. Kedatangan Vano kemarin benar-benar menguras emosi. Sekalipun Vano memohon hingga bertekuk lutut di hadapan Selina, tak lantas membuat Selina merasa iba. Rasa sakit yang ditorehkan oleh Vano begitu dalam, hingga hanya ada kecewa dan kebencian setiap kali menatap wajahnya. Ungkapan cinta yang dilontarkan oleh Vano bahkan tidak ada artinya sama sekali bagi Selina. Meski dulu dia sangat mengharapkan kata itu keluar dari mulut Vano, Selina menganggap ungkapan cinta Vano semata-mata hanya karena ada darah dagingnya di dalam rahim Selina. "Kak Dion," sapa Selina begitu membuka pintu. Dia mengukir senyum sembari merapikan rambut dengan satu tangan. "Apa mau sepagi ini ke rumah papa?" Selina memberikan jalan agar Dion bisa masuk. "Tidak, kita sarapan lebih dulu," jawab Dion sembari beranjak masuk. Dia menenteng paperback yang sejak tadi diperhatikan oleh Selina. "Kak Dion bawa apa?" Selina terlihat penasaran. Sambil menutup pintu, dia terus menatap paperback itu. "Susu untuk kalian," sahutnya. Dion berjalan ke arah dapur tanpa disuruh. Jika biasanya Dion terlihat sungkan masuk ke dalam apartemen Selina, kini dia terlihat lebih leluasa setelah kemarin mengantar Selina pulang dari rumah sakit. Dion tidak lagi canggung, bahkan beberapa kali memasak di dapur Selina. Sepeninggalan Dion ke dapur, Selina masih mematung di tempat. Dia terus memikirkan jawaban Dion tentang isi paperback yang dibawa. Selina tidak habis pikir. Bagaimana bisa Dion sampai sepeduli itu pada dirinya dan anak yang ada di dalam kandungannya? Hingga sampai membawakan susu ibu hamil. Memikirkan hal itu membuat Selina meneteskan air mata bahagia. Karena terharu melihat perhatian Dion yang begitu tulus. Mungkin tidak akan adil bagi Dion jika Selina tidak membalas ketulusannya dengan cara yang sama. Setelah mandi dan sarapan, keduanya bergegas meninggalkan apartemen. Dion benar-benar mengurus Selina pagi ini, membuatkan sarapan sehat hingga membuat susu. Dion pula yang mengingatkan Selina untuk meminum vitamin. "Ada makanan yang ingin kamu beli?" tanya Dion. Selina menatap beberapa saat sebelum akhirnya menggelengkan kepala. "Perutku masih penuh, Kak," tolaknya halus. Biasanya wanita hamil cenderung banyak makan dan menginginkan makanan tertentu. Kebanyakan juga mengalami mual, tapi sepertinya tidak berlaku untuk kamu, tutur Dion sambil fokus menyetir. Selina menatap serius. Dion lebih tahu tentang kehamilan dibanding dirinya. Apa dulu Kak Dion bercita-cita menjadi dokter obgyn? Kenapa banting setir mengambil jurusan bisnis? Ujar Selina dengan candaan. Dion hanya melirik dan tersenyum tipis, tapi tidak memberikan jawaban apapun.
Selina langsung terdiam. Tiba-tiba dia teringat orang tua Dion yang masih berada di penjara. Akibat kasus penipuan besaran 5 tahun silam, yang mengakibatkan dia ditahan dan perusahaannya disita untuk membayar kerugian para korban. Bahkan kejadian itu membuat Mama Dion meninggal dunia karena terkena serangan jantung melihat suaminya ditangkap polisi. Dan setelah itu, Papa Adiguna yang merekrut Dion untuk bekerja di perusahaannya karena kasihan pada Dion. "Gimana kabar Papa Kak Dion?" tanya Selina hati-hati. "Dia sudah menjadi orang yang lebih baik." Dion tersenyum lega dari senyumnya. Selina bisa ikut merasakan kalau hubungan Dion dan sang papa sudah membaik. Dulu dia sempat mendengar kalau Dion enggan menjenguk papanya di penjara. Karena kecewa dengan perbuatannya yang mengakibatkan hidupnya juga ikut hancur. "Apakah Dion sudah memberitahukan rencana pernikahan kita?" Pertanyaan yang dilontarkan Selina membuat Dion langsung melirik dengan ekspresi kebingungan. "Aku akan memberitahukannya nanti setelah dia bebas. Memberitahukannya sekarang hanya akan membuatnya sedih karena tidak bisa datang." Jelas Dion sendu. Selina mengangguk paham, dia bisa mengerti keadaan Dion. "Kemana saja kamu?" Kedatangan Selina langsung dipertanyakan keberadaannya oleh sang mama, karena sudah lama tidak datang ke rumah. "Aku sibuk dengan kuliahku, Mah," jawab Selina beralasan. "Bagaimana kabar Mama dan Papa?" Selina memeluk mamanya, kemudian beralih memeluk sang papa. "Kami baik saja. Ada apa ini? Datang berdua pagi begini? Tanya Papa Adiguna setelah Dion menyapa dan menjabat tangannya. "Ada yang ingin kami bicarakan, Tuan," ucap Dion sopan. Papa Adiguna tersenyum. "Sudah berapa kali saya bilang, panggil saja Papa," katanya menolak panggilan yang diberikan oleh Dion. "Iya, Pa." Dion mengangguk canggung. Biasa memanggil Tuan membuat lidahnya terasa berat untuk memanggil Papa. Mereka langsung duduk di ruang keluarga. Kedua orang tua Selina menatap serius pada Dion dan Selina. Keduanya seakan sedang menunggu sesuatu yang akan dibicarakan oleh mereka. "Mah, Pa." Selina memanggil kedua orang tuanya dengan suara lirih. Dia terlihat ragu untuk mengutarakan keinginannya. Ada banyak pertimbangan yang tiba-tiba muncul. Takut jika keputusannya untuk menikah dengan Dion akan membuat Dion dirugikan dan menyesal. Selina sadar, dia bukan perempuan baik di masa lalu. Saat ini bahkan ada darah daging laki lain di rahimnya. Dion benar harus berlapang dada menerima semua itu. Ada apa? Papa Adiguna menatap penasaran. "Aku setuju untuk menikah dengan Kak Dion, Mah, Pa," ujar Selina. Mendengar penuturan putrinya, kedua orang tua Selina tersenyum bahagia. Sepertinya mereka memang benar menginginkan pernikahan itu terjadi, karena menganggap hanya Dion yang terbaik untuk putrinya. "Syukurlah, jadi kapan kalian akan menikah?" Papa Adiguna begitu antusias.
Minggu depan, kami ingin menikah secepatnya. Dion langsung menjawab tegas. Kedua orang tua Selina saling menatap heran. Minggu depan, kenapa mendadak? Tanya sang mama pada Selina. Bukan mendadak mah, kita memang ingin cepat menikah. Lagi pula kita ingin pernikahan sederhana yang dihadiri keluarga, tidak usah dipublikasikan. Jelas Selina sembari melirik ke arah Dion. Iya kan kak? Tanyanya meminta dukungan. Dion mengangguk cepat. Kedua orang tua Selina terlihat sedang mempertimbangkan permintaan putrinya. Mereka melayangkan beberapa pertanyaan, karena masih penasaran dengan alasan Selina kenapa tiba-tiba jadi mau menikah dalam waktu dekat. Pembicaraan itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya mereka menyetujui permintaan Selina dan Dion. Orang tua Selina bahkan langsung menghubungi pihak wedding organizer untuk mempersiapkan pernikahan. Kalau begitu persiapkan mulai dari sekarang. Kalian bisa mencari cincin pernikahan dan pergi ke butik untuk membuat baju pernikahan. Pinta sang mama, Selina dan Dion setuju. Keduanya bergegas pergi setelah beberapa jam membicarakan perihal pernikahan mereka. Dion mengajak Selina pergi ke mall lebih dulu. Mereka akan membeli cincin pernikahan. Begitu turun dari mobil, Selina langsung menggandeng tangan Dion yang baru saja membukakan pintu untuknya. Aksi Selina sempat ditatap bingung oleh Dion. Bahkan Dion menatap tangannya yang digenggam oleh Selina. Tapi kemudian Dion mengulas senyum saat melihat Selina yang tersenyum menggemaskan padanya. Keduanya berjalan memasuki mall. Sesekali Dion melirik Selina, seakan ada yang ingin dia ungkapkan namun terlihat ragu. Saat pandangan matanya beradu dengan Selina, Dion langsung mengutarakan hal itu. Ada hal yang mungkin harus kamu ketahui tentangku, ucap Dion serius. Kedua orang tua kamu sudah mengetahuinya sejak awal. Mereka menyuruhku untuk mengatakan padamu menjelang pernikahan. Lanjutnya lagi, Selina menghentikan langkah, dia begitu serius menunggu ucapan Dion selanjutnya. Lalu, tanya Selina penasaran. Nanti saja. Aku akan bicara setelah kita pulang ke apartemen. Jawab Dion cepat setelah memikirkannya. Dia merasa bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu di tempat umum. Jangan bikin penasaran kak. Seru Selina sembari mencubit pinggang Dion. Dion menghindar saat akan mendapat cubitan kedua. Galak sekali, protes Dion menggoda. Dia hampir mendapat pukulan karena menghindar. Itu karena Kak Dion udah bikin aku penasaran. Jawab Selina membela. Dion hanya tersenyum sambil mengusap pucuk kepala Selina. Selina menatap Dion tak percaya. Bagaimana bisa Dion dan kedua orang tuanya menyembunyikan fakta itu selama 5 tahun ini? Meski Selina mengerti apa yang menjadi privasi Dion tidak seharusnya diketahui banyak orang. Terlebih Selina sadar kalau dulu dia tidak berhak tahu tentang masa lalu Dion. Karena sekalipun sejak dulu mereka memiliki keterkaitan,
Tapi hal itu hanya sebatas pekerja dan anak dari bosnya. Aku turut berduka cita untuk kepergian anak Kak Dion. Selina berucap sendu. Dia bisa merasakan bagaimana hancurnya perasaan Dion yang kehilangan anak. Kemudian digugat cerai oleh istrinya. Dari cerita yang Selina dengar, dia baru menyadari kalau ada orang lain yang hidupnya jauh dari kata bahagia. Selina pikir, hanya hidupnya yang bahagia karena kurang perhatian dan kasih sayang dari orang-orang tua. Tapi lihat bagaimana Dion kehilangan semua kebahagiaannya dalam waktu sekejap. Dan selama bertahun-tahun menanggung semua itu seorang diri. Mungkin hal itu menyebabkan Dion jadi kaku dan pendiam. Akan sulit jika membayangkan berada di posisi Dion setelah papanya terjerat kasus penipuan dan harus ditahan. Bersamaan dengan itu dia kehilangan sang mama yang meninggal mendadak. 1 bulan kemudian, dia harus menerima kenyataan bahwa istrinya mengalami keguguran. Saat kandungannya yang sudah menginjak bulan ketiga, Dion mengalami cobaan bertubi-tubi, seakan ada seseorang yang terus menghantamnya berulang kali. Tak hanya sampai di situ, tanpa alasan yang jelas bahkan sebelumnya tidak ada masalah sedikit pun. Tiba saja sang istri menggugat cerai dirinya. Dion dalam keadaan hancur dan sehancur-hancurnya kala itu. Dia kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya. Aku tidak bisa memberitahukannya lebih awal karena orang tuamu melarang. Mereka mengizinkanku bercerita setelah kamu mau menerima perjodohan ini. Terang Dion. Dia mungkin merasa bersalah pada Selina karena baru mengatakan fakta mengejutkan itu. Jika kedua orang tua Selina tidak melarangnya, sudah dipastikan Dion akan bercerita lebih awal. Karena dia tidak mau ada hal yang ditutupi dari seseorang yang akan menjadi pendampingnya kelak. Sekalipun sampai detik ini Dion tidak pernah lagi mengetahui keberadaan mantan istrinya. Tetap saja calon istrinya harus mengetahui tentang masa lalunya. Selina terkekeh mendengar penuturan Dion. Nggak masalah Kak, mungkin mereka pikir aku akan menolak Kak Dion kalau tahu Kak Dion itu seorang duda. Ujarnya sambil menahan tawa. Tapi melihat fisik Kak Dion, siapa yang akan mengira kalau Kak Dion pernah menikah? Selina terlihat sedang menggoda Dion hingga laki itu mengulas senyum tipis. Tapi sesaat kemudian senyumnya menghilang. Kamu tidak mempermasalahkan hal itu? Tanya Dion dengan wajah serius. Dia terlihat khawatir kalau Selina lebih memilih untuk membatalkan pernikahan. Setelah tahu seperti apa masa lalunya, Selina menggeleng cepat. Seperti Kak Dion yang gak mempermasalahkan masa laluku. Tentu saja aku juga gak akan mempermasalahkannya. Selina menjawab tegas. Lagi pula di sini aku yang merasa beruntung. Karena Kak Dion mau menerima masa lalu dan keadaanku saat ini. Aku malah merasa nggak pantas bersanding dengan orang sebaik. Tidak ada orang buruk ataupun jahat, Selina. Potong Dion cepat. Seperti apapun seseorang di masa lalu, mereka hanya sedang melalui proses perjalanan hidup.
Kamu tetap berharga seperti apapun masa lalumu, jadi berhenti merasa bahwa dirimu rendah. Kata yang keluar dari mulut Dion begitu menyentuh hati. Dion membuatnya merasa jauh lebih baik. Tidak lagi membuat Selina merasa kalau dia wanita rendahan dan menjijikan. Seperti bagaimana dulu Vano memberikan tatapan itu padanya. Terima kasih, ucap Selina dengan air mata yang mengalir. Dia begitu tersentuh, sangat terharu dengan ketulusan hati Dion dalam menerimanya. Bahkan tidak memandangnya sebelah mata meski tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Dion beranjak, kini berpindah duduk di samping Selina dan mengusap air matanya dengan penuh kelembutan. Katanya janin di dalam kandungan bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh ibunya. Berhenti menangis agar tidak membuatnya sedih. Dion berbicara sambil mengulas senyum. Seketika kesedihan di wajah Selina berubah menjadi senyum bahagia. Kebahagiaan itu yang membuat Selina refleks menghambur dalam pelukan Dion. Dia mendekap erat tubuh laki yang baru pertama kali dia peluk itu. Ada ketenangan yang dirasakan oleh Selina. Dia merasa aman dalam dekapan Dion. Vano terlihat gusar. Semalam dia tidak bisa tidur setelah mendapat kabar bahwa Selina akan menikah 2 hari lagi. Selama ini Vano tidak lagi datang di hadapan Selina, karena takut akan semakin kehilangan anak dan wanita yang dia cintai. Namun beberapa hari ini Vano selalu memantau Selina dari jauh. Dia selalu memastikan jika Selina dan anaknya baik-baik saja. Meski Vano harus menelan pil pahit setiap kali melihat Selina dan Dion pergi bersama. Vano mungkin cemburu pada Dion yang bisa sedekat itu dengan Selina. Hatinya tentu saja tidak rela melihat hubungan mereka yang semakin dekat setiap hatinya. Setelah memikirkan cara untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, Vano memutuskan untuk menghubungi Dion dan meminta Dion untuk bertemu. Vano ingin meminta Selina secara baik-baik pada Dion. Jika tidak bisa menggunakan cara baik-baik, Vano sudah menyiapkan cara lain meski tahu seperti apa resikonya. Sesuai kesepakatan bersama, siang ini Vano akan bertemu dengan Dion di salah satu restoran. Vano bahkan sudah memesan ruang VIP agar bisa leluasa berbicara empat mata dengan Dion. Vano memiliki harapan besar pada Dion. Dia berharap Dion akan melepaskan Selina untuknya. Vano datang lebih awal karena sudah tidak sabar untuk membicarakan hal itu dengan Dion. Beberapa menit menunggu, pintu ruangan terbuka bersamaan dengan Dion yang melangkah masuk. Vano berdiri menyambut kedatangan Dion. Begitu Dion berhenti hadapannya, Vano segera mengulurkan tangan. Terima kasih mau menemuiku, ucap Vano tulus. Dion hanya menatap datar sambil membalas jabatan tangan Vano. Apa yang ingin Anda katakan? Tanya Dion datar. Silahkan duduk. Vano mempersilahkan Dion untuk duduk. Dia menyusul setelah Dion duduk lebih dulu. Aku tahu kamu sudah tahu semuanya tentang aku dan Selina, jadi aku tidak akan menjelaskan dari awal.
Aku tidak tahu kenapa kamu tetap melanjutkan hubungan dengan Selina. Padahal kamu tahu dia sedang mengandung anakku. Vano berbicara dengan suara rendah dan tenang. Itu karena aku mencintainya. Dion menjawab tegas. Vano dibuat bungkam dan memaku. Pengakuan Dion membuat hatinya tersayat. Dia tidak rela ada laki lain yang mencintai Selina. Jika Anda mengundangku hanya untuk merendahkan atau menjelekkan Selina, sebaiknya jangan pernah mengundangku lagi. Dion terlihat geram. Dia akan beranjak, namun suara tegas Vano membuatnya mengurungkan niat. Aku ayah dari anak yang dikandung Selina. Aku berhak untuk bersama mereka. Seru Vano. Berhak? Atas dasar apa? Kalian tidak memiliki ikatan sebelumnya. Lagi pula kamu hanya akan membuat Selina terpuruk. Tegas Dion. Kali ini dia benar beranjak dari duduknya. Aku bersedia datang karena ingin menegaskan, Selina dan anaknya akan menjadi milikku. Jadi berhenti untuk mengharapkannya. Sejauh ini Selina tidak butuh tanggung jawab, dia hanya butuh ketenangan dan kebahagiaan. Permisi, Dion pamit sopan, tapi sebelum dia keluar dari ruangan, Vano mencegahnya dengan menghadang jalan dan langsung berlutut di hadapannya. Ini pertama kalinya dalam hidupku, aku berlutut pada laki-laki. Ujarnya tanpa kebohongan sedikit pun di matanya. Ya, karena sampai detik ini memang hanya ada dua orang yang bisa membuat Vano berlutut. Setelah beberapa waktu lalu berlutut di hadapan Selina, kini dia berlutut di hadapan Dion. Aku mohon relakan Selina untukku, pinta Vano penuh harap. Aku mencintainya, sangat mencintainya. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padanya. Biarkan aku dan Selina hidup bersama untuk mengurus anak kami. Aku mohon. Mata Vano berkaca-kaca. Dia masih berusaha menahan tangis meski harga dirinya sudah hilang. Karena berlutut di depan Dion dan memohon padanya, Vano begitu menyedihkan. Seorang pemimpin besar seperti Vano kehilangan harga dirinya demi mendapatkan anak dan wanita yang dia cintai. Vano tidak memikirkan lagi tentang jabatan kekayaan yang sudah pasti jauh di atas Dion. Dia merendah serendah-rendahnya demi mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Aku mohon batalkan pernikahan itu untukku, pinta Vano sekali lagi. Vano mau membuang egonya dan membiarkan harga dirinya terjun bebas untuk membujuk Dion. Agar Dion mau membatalkan pernikahannya dengan Selina. Meski pernikahan mereka akan dilangsungkan 2 hari lagi. Tapi tidak ada kata terlambat bagi Vano sebelum Selina dan Dion benar-benar sah menjadi suami istri. Dion menatap tajam dengan kedua tangan yang mengepal. Ingin rasanya menghantam wajah Vano yang sudah membuat Selina menangis berulang kali. Karena hinaan dan tuduhan yang dilontarkan padanya, Vano bahkan sempat menghina anak yang ada di dalam kandungan Selina. Tapi setelah tahu kebenarannya, sikapnya berubah 180 derajat. Dan kini memohon untuk meminta Selina darinya. Sudah terlambat, aku tidak akan membiarkan Selina jatuh ke tanganmu.
Seru Dion tegas. Keputusannya sudah bulat untuk menikahi Selina. Dan menerima anak dalam kandungan Selina dengan sepenuh hati. Lupakan anak itu, aku yang akan menjadi ayah untuknya. Anggap saja kamu tidak pernah menitipkan benih di rahimnya. Geram Dion. Dia berbalik badan, melangkahkan kaki untuk beranjak dari sana. Bagaimana jika kamu ada di posisiku? Teriak Vano. Suaranya menggema di ruang VIP itu. Apa kamu akan menjadi pecundang dengan membiarkan anak dan orang yang kamu cintai jatuh ke tangan orang lain? Bagaimana kamu akan hidup tanpa mereka? Teriak Vano frustasi. Dia sudah kehilangan harapan. Untuk bisa menebus dosanya pada Selina dan darah dagingnya, Dion terlihat tidak mau melepaskan Selina untuknya. Dion berhenti sejak setelah mendengarkan teriakan Vano, sorot matanya terlihat menerawang jauh. Kemudian dia kembali melangkahkan kakinya dengan tegap. Arg! Geram Vano dengan sesak di hati. Sesaat kemudian dia menangis histeris. Tangis yang hampir 3 tahun pernah dia alami saat kehilangan Jasmine. Tangis yang terdengar begitu memilukan dan menyayat hati. Dion bahkan sempat memaku di depan pintu, tapi kemudian bergegas keluar dan menutupnya kasar. Ada kekesalan dan amarah yang tertahan, namun tidak bisa diperlihatkan di depan Vano. Cukup lama Vano berada di ruangan itu seorang diri. Tangisnya tak kunjung mereda meski tanpa suara. Begitu besar penyesalan yang dia rasakan akibat keangkuhan dan kesombongannya terhadap Selina. Andai dapat memutar waktu, andai dapat menyadari lebih awal perasaannya terhadap Selina. Andai bisa menghargai Selina sejak awal, mungkin saat ini Selina masih berada di sisinya. Tapi dari kesalahan yang dia buat, Vano jadi bisa belajar untuk lebih menghargai orang lain. Dan tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Vano juga bisa mengerti bahwa keangkuhan dan kesombongan hanya akan menghancurkan dirinya. Vano merogoh ponsel dari saku jasnya. Dia terlihat menghubungi seseorang kemudian beranjak meninggalkan restoran. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di restoran itu seorang diri. Dion memilih pergi, enggan berbicara baik dan tetap mempertahankan Selina. Apa yang dilakukan Vano terlihat sia-sia. Selina duduk di ruang tamu, sesekali melirik pintu yang sampai sekarang belum berbunyi. Dia sedang menunggu Dion yang 1 jam lalu menghubunginya akan datang untuk makan siang bersama. Tapi sampai sekarang yang ditunggu tidak menampakkan dirinya. Selina terlihat sudah bosan menunggu, terlebih dia sudah rapi sejak Dion menyuruhnya untuk bersiap. Ponsel milik Dion juga tiba-tiba tidak aktif. Suara bel membuat Selina segera beranjak. Dengan senyum yang mengembang, dia membukakan pintu. Dion lama sekali. Suara Selina semakin pelan saat tahu bahwa bukan Dion yang datang ke apartemennya. Papa, ada apa? Selina terlihat bingung dengan kehadiran sang papa. Yang tiba datang tanpa memberitahunya lebih dulu. Sayang, kamu sedang menunggu Dion? Tanya Papa Adiguna. Raut wajahnya membuat Selina berpikir negatif. Selina mengangguk cepat.
Kak Dion akan mengajakku makan siang, Pak. Jawab Selina. Dia melirik arloji di pergelangan tangannya. Sudah 1 jam lebih tapi belum datang. Apa Kak Dion masih di kantor? Ayo ikut Papa, Dion sedang menunggu kamu. Papa Adiguna merangkul pundak Selina. Rangkulan yang terasa berbeda dari biasanya. Perasaan Selina semakin tidak menentu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres namun sulit untuk menanyakan hal itu pada sang papa. Tapi Pak, kenapa Kak Dion menyuruh Papa? Selina menatap bingung, tapi dia tetap mengikuti perintah sang papa dengan meninggalkan apartemen. Bukan Dion yang menyuruh Papa, tapi Papa sendiri yang ingin menjemput kamu. Papa Adiguna mengulas senyum tipis. Mama juga sudah ada di sana. Ujarnya memberi tahu, ya ampun, jadi kita akan makan siang bersama. Aku pikir hanya berdua. Selina mencebik kesal. Bayangan makan siang romantis harus disingkirkan jauh dari pikirannya. Melihat putrinya merajuk, Papa Adiguna hanya tersenyum tipis. Sepanjang perjalanan, Selina terus diam. Selain kesal karena tidak jadi makan siang berdua, dia juga bingung dengan perasaannya sendiri yang tidak karuan. Perasaan yang tiba-tiba membuatnya ingin menangis. Pah! Tekik Selina dengan mata yang membulat sempurna. Dia begitu terkejut saat sang papa membelokkan mobilnya ke rumah sakit. Kenapa ke rumah sakit? Tanyanya terbata, jantungnya tiba-tiba bergemuruh. Rasa takut menghampirinya dengan perasaan yang semakin kacau. Dia terlihat cemas, takut kalau ternyata sang papa sudah mengetahui kehamilannya. Dan membawanya ke rumah sakit untuk memastikan hal itu. Lalu bagaimana jika nantinya mereka menyalahkan Dion? Selina bertanya, tanya dengan dirinya sendiri. Nanti kamu akan tahu sendiri. Papa Adiguna hanya menjawab singkat. Jawaban yang sama sekali tidak mengurangi rasa penasaran Selina. Entah apa yang akan dilakukan sang papa setelah mengetahui kehamilannya. Sudah dipastikan dia tidak akan bersama dengan Dion. Selina mengikuti langkah sang papa dengan perasaan was-was. Dion juga tak kunjung menghubunginya sejak tadi. Entah bagaimana harus menghadapi situasi di sana setelah ini. Selina dibuat frustasi memikirkannya. Langkah Selina melemah. Dari kejauhan dia melihat sang mama tengah duduk dalam keadaan menunduk. Di seberangnya ada seorang wanita dan anak laki-laki. Wanita itu menangis sambil mendekap anak itu. Ada apa? Gumam Selina bingung. Dia menatap sang papa untuk meminta jawaban, tapi tidak ada respon sama sekali. Ruang operasi? Selina membaca tulisan yang tertera di depan ruangan itu. Sang mama langsung beranjak dari duduknya begitu mendengar suara Selina. Sayang. Ujarnya sambil memeluk erat tubuh putrinya. Mah, ada apa ini? Kali ini Selina meminta penjelasan dari sang mama, berharap dia akan mendapatkan jawaban. Duduk dulu sayang. Mama membawa Selina untuk duduk di tempat tadi.
Tangis wanita itu kembali mencuri perhatian Selina. Dia siapa, Mah? Lalu siapa yang ada di dalam? Selina merasa hanya dirinya yang tidak tahu apapun di sini. Di saat semua orang terlihat sedih dan terpukul, dia hanya bisa menatap semua orang dengan kebingungan. Dion. Suara Mama terbata. Dia kembali menangis kemudian memeluk Selina dalam posisi duduk. Kak Dion, ada apa dengan Kak Dion? Selina melepaskan diri dari pelukan mamanya. Dia menatap lekat wajah sang mama untuk meminta penjelasan. Dion kecelakaan. Tuturnya lirih. Saat itu juga Selina langsung diam. Dia seperti orang yang kehilangan raganya. Sayang, Mama menggoncang pelan bahu Selina yang tak kunjung memberikan respon. Dia terus diam dengan tatapan kosong. Jangan khawatir, percaya Dion akan baik-baik saja. Kali ini Selina bisa memberikan respon, namun dia langsung menangis dalam pelukan sang mama. Kenapa jadi seperti ini? Ucap Selina di tengah isaknya. Mama dan papanya hanya bisa berusaha menenangkan Selina yang tak kunjung berhenti menangis. Hampir 1 jam dia menangis, sesekali memeluk sang mama. Saat pintu terbuka, semua orang beranjak dari duduknya dan menghampiri dokter yang baru keluar dari sana. Selina sempat melirik wanita dan anak laki tadi yang juga ikut menghampiri dokter. Bagaimana keadaan Dion? Bagaimana keadaan Kak Dion? Ucap Selina dan wanita itu bersamaan. Keduanya saling pandang. Tapi kemudian beralih menatap dokter yang sedang menjawab pertanyaan mereka. Operasinya berjalan lancar, tapi kondisi pasien mengalami kritis karena kehilangan banyak darah. Bersambung.